Khusus beliau kersana Kiai Abdul Ghaffar, kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan semua urusanna, dikabulkan hajatna. Oge mugi-mugi tiasa ngabimbing urang sadayana sehingga urang sarjanten hamba-hamba nu ridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap sahibul bait, sahibul hajat kersana Bapak Zainal Arifin beserta Ibu Aan Nurjana, dan juga ananda yang dikhitan nyaeta Muhammad Revan Maulana. Mugi-mugi beliau sekeluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Oge anu dikhitan mugi-mugi enggal sae deui dijantenkeun putra anu saleh, anu berbakti kepada orang tuana, dibanggakan orang tuana, sareng ngangkat derajat orang tuana, amin ya rabbal alamin. Teu hilap oge sadaya hadirin wal hadirat, dan juga ada para santri anu hadir di majelis, mugi-mugi sadayana nu hadir di majelis dipermudah ku Allah SWT sadaya urusana, dikabulkeun hajatna. Oge mugi-mugi pertemuan kita pada malam hari ini sebagai mukadimah pertemuan kita nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi anu hadir di majelis anu gaduh masalah diselesaikan masalahna, anu gaduh hutang bebaskan hutangna, rada tarik amin aja nih. Anu gaduh hutang di dia ya seueur, masya Allah. Mugi-mugi barakah pengesan dia dibebaskan hutangna ku Allah, amin. Mugi-mugi ditambih rizkina, ditambih kesehatana, ditambih yuswana, ditambih istrina, amin. Biasana upami pengawasan itu seseorna ibu-ibu, alhamdulillah di dia mah bapak-bapak ya sekarang, masya Allah. Mugi-mugi ditambih istrina tacan lanjut punya. Mugi-mugi ditambih istrina tambih solihah, amin ya rabbal alamin. Masih semangat enggak ya? Masya Allah, ini tebih becan istirahat semangat, masa bapak-bapak di semangat. Mugi-mugi sadayana diparinan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Langsung belahnya tos wengi ya. Jadi dia wengi tante sakit teh. Ada sebagian daerah pengawasan tuh wayah kieu teh tos kedah liren gitu. Ada sebagian ngawitana jam 11 cenah eta teh paling awal aya nu gitu. Jadi dia kumaha umumna. Sakit teh wengi teuing tatak tante. Upami tos wengian tos ditutup wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang makan ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah abdi tiasa silaturahim ka ieu desa Sukawangi nya. Lah? Sukawangi, masya Allah, Sukawangi. Tapi tadi pas lebat tadi asa teu wangi naon-naon ya. Wangi sok tadinya. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nginep di Villa Kahyangan. Pas begitu ngobrol-ngobrol ternyata ti dia caket, masya Allah. Pantesan tadi jalan teh asa pernah gitu ngalangkung ya, masya Allah luar biasa. Mugi-mugi sadayana dipermudah ku Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, langsung baik. Khitan ini adalah salah satu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana ini adalah kelanjutan dari syariatnya Nabi Ibrahim. Sehingga upami ngabas khitan tidak akan lepas dari ceritanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sana. Nabi Ibrahim itu ketika dikhitan yuswana 80 tahun. Lihat. Masya Allah. Iya santai terus dikhitan saja entosnya. Entos alhamdulillah paingan surah seriwehnya. Ya. Jadi di khitan ketika umur 80 tahun, bayangkan. Di khitana kunaon? Karena waktu itu can aya dokter
Iya mah tadi ketingali abdi ningali statusna Ibu Heni nu janten wasilah abdi rayina naon sahibul hajatnya ningali eta tabu opat tos angkat ke mana di khitan leres deh pagi-pagi banget cik abdi teh ieu Masya Allah jigana gampil di khitana ku dokter begitu. Kamari viral di TikToknya ada anak umur berapa 15 tahun can dihitan sampai didongkapkeun damkar. Akhirnya dihitan, ketika saya lihat videonya dokternya perempuan. Wah iya abdi rada mikir 15 tahun can naon tacan dihi. Makanya kata Rasulullah bagaimana yang bagus itu dihitan itu sunnahna nyata yuswa 7 hari 7 tahun 7 hari akar Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengakekai cucunya Sina Hasan dan Husain dan juga menghitan yaum sabe pada hari ketujuh. Dalam hadis dikatakan ikhtatinu auladakum, hitanlah anakmu yaum sabe pada hari ketujuh. Kenapa? Karena itu adalah fainau athhar wa asra nabatan, karena itu bikin suci, bikin sehat dan juga lebih cepat pertumbuhannya. Banyak sekali bahkan ada rencangan-rencangan abdi anu ngadadak putrana dihitan sebab naon? Sebab aya masalah dina kelamina. Karena ayeuna murang kali kan ti barang alit terus dipempes, betul nggak? Dipempes sementara karena dipempes terus tacan dihitan sehingga eta kotoran teh eta air kencing teh Masya Allah si air kencing tadi non mengendap nya dina lebet kemaluan, sedangkan air kencing ini adalah penyakit. Makanya seueur anu panyawatan anu saya manaon yuswa 7 dinten terus dihitan. Anak saya 2 laki-laki dihitan semuanya dari mulai hari ke-7 terus dihitan begitu. Oke, masalahnya lamun rada ageng skeder kudu ngantosan naon kersa. Ya untung ya ananda revan kersa, betul nggak? Lamun can kersa kumaha engke deui sampai tadi kejadianna 15 tahun tacan can dihitan. Ieu kan repot masalah ibadahna. Ya, masalah salatna. Meureun tiap wudu memeh wudu teh naon? Tos kencing kelah di naon bahasa dia istilahna? Diberjelkeun disiwidilkeun gitu ya, dikumbah dibersihan tos gitu nembe wudu. Seperti itu harus setiap hari, setiap kali akan berwudu, setiap kali selesai kencing. Nah, ini kan repot ya. Makanya khitan cek madzhab Syafi'i ketika sudah nyampe balik wajib hukumnya. Kenapa? Karena berurusan dengan ibadah dengan sholat. Jadi kembali dari Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali dikhitan. Adapun nabi-nabi sebelumnya ada ulama yang mengatakan mereka para nabi sudah dikhitan. Seketika dilahir itu sudah khitan. Adapun secara dohir diperlihatkan, disyariatkan yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Yuswana 80 tahun. Dengan apa? Dalam hadis bil qadum. Non qadum teh anu nyebatkeun nyata batu anu dilincipkeun. Kabayang tuh dibetot ku sorangan. Nabi Ibrahim ngakhitan sorangan, ditarik terus naon? Ku batu anu lincipkeun. Ada satu riwayat mengartikan kodum nyata naon? Kapak atau kampak. Terang kampaknya? Di dia naon bahasana? Hah? Dengkol. Sami. Oh, dibobodo ya bi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dengan kapak. Wah, kabayang ku kampaknya eta Nabi Ibrahim, Masya Allah. Kalau kita bahas Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini luar biasa sehingga sampai Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti yaitu syariatnya, milahnya, ajarannya Nabi Ibrahim. Ada beberapa ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah orang yang luar biasa, di mana seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali
tetapi beliau naon namina teh tiasa menyelesaikan naon ujian, sehingga Allah nyebatkan di Al-Qur'an wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin ay bi musibatin, dan atau apa namanya dengan berbagai macam bala. Lalu bagaimana? Fa'atammahunna. Tapi Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan, menyelesaikan naon ujian-ujian tadi. Makanya orang yang sukses adalah orang yang bisa menyelesaikan naon, menghadapi naon ujian. Itu orang yang sukses. Cek Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim ini ujiannya banyak, Pak Bu. Di antawisna naon, Nabi Ibrahim itu kan waktu menikah yuswana 37 tahun atau 36 tahun. Itu menikahnya. Yuswana 200 tahun, 30 genep teh masih kena naon? Masih muda. Lamun ayeuna urang mah 30 genep nikah teh geus wah geus wayah teu naon. Terus kalewat ya nah ya. Tapi Nabi Ibrahim mah masih kena muda, karena yuswana ada yang menyebutkan yuswanya itu 175 tahun, ada yang menyebutkan 200 tahun. Ketika umur 36 tahun beliau menikah, sampai umur 80 tahun di khitan, eta tacan gaduh putra. Tacan gaduh putra. Sampai yuswa sabara 86 tahun. Itu baru punya anak. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim itu beliau nikah dengan Sayyidah Sarah pada umur 36 tahun. Ya, jalan pernikahan tegaduh-gaduh putra, Pak. Akhirnya suatu hari Nabi Ibrahim ini di Palestina, kan di Palestina beliau itu diuji ku Allah Ta'ala naon musim paceklik, naon bahasa dia pacekliknya susah makanan dan sebagainya. Akhirnya cek Nabi Ibrahim teh ieu kedahna ka Mesir ya, sebab di Mesir ieu nuju seueur naon tuangan. Akhirnya beliau bilang pada istrinya, Sayyidah Sarah kumaha lamun urang ka Mesir, mangga ngiringan. Oh, istri solihah mah geus teu naon ka Mesir cenah. Enggak nanya, cek suami hayu kaditu kadieu. Seperti ibuaan di Bandung diajak kadieu, Masya Allah jalan agenya. Tadi saya nanya lagi ya leres ente leres ibu dia kalau leres kali terus. Alhamdulillah ternyata ayah kehidupan di dia. Alhamdulillah begitu. Jadi ikut sama suami, cek suami mangkat. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah beliau berangkat ke mana? Ke Mesir, kumargi naon di Palestina pada waktu itu kerpaceklik teh aya tuangan. Angkatlah ke Mesir. Begitu dugi ke Mesir, Masya Allah geger rame. Naon sebabna? Sebab Sayyidah Sarah ieu geulis. Di Mesir waktu itu mungkin teh anu geulis maksudnya. Akhirnya geger kemana-mana sampai terdengar oleh raja waktu itu di Mesir. Akhirnya cek si raja teh bener iya aya wanita yang dari luar negeri kanti Palestina anu gelis, mohon di mana ayana aya di palih ditu sarang suamina geus teu usah mikir suamina, tolong bawa ke sini, saya pengen dia. Begitu atuh dongkap ieu anak buahna raja-raja tadi untuk apa? Untuk mengambil Sayyidah Sarah. Sebentar Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah kerduaan bae dan lamina di naon di negara orang lain kedua klieu kitunya ya, mungkin nyari tempat, nyari kenalan dan sebagainya. Ternyata Sayyidah Sarah dipaksa, Pak Bu, oleh prajurit-prajurit raja tadi. Nabi Ibrahim teh tiasa naon-naon, kumargi naon? Kumargi anjeunna nyalira di negara orang, sementara ini yang mengambil naon? Prajurit yang banyak, perintah raja. Aja Sayyidah Sarah ditarik. Terpaksa Nabi Ibrahim tiasa naon. Sudah diambil Sayyidah Sarah. Sedih Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau bagaimana? Salat doa ke Allah, ya Rabb, jagalah istri saya, jangan sampai terjadi apa-apa ya Allah. Saya mau melawan pun karena saya tidak sanggup karena musuhnya banyak. Sementara Sayyidah Sarah baru dibantun ke kerajaan. Begitu sampai ke naon namanya istana, kata raja, jangan ketemukan dengan saya dulu. Ibakan heula, ibak di dandanan, di minyak wangi, baru nanti ketemu dengan saya. Biar tambah naon? Tambah katingali geulis. Sebab ieu terkenal geulis Sayyidah Sarah. Ya.
kayak orang Bogor ya orang mana Sukawangi ka dieu aya bule geulis ka dieu kira-kira geger moal di desa geger nu geger saha ibu-ibu sebab naon wah langsung geger mana salah kiai bising nanti naon nyorobot kan begitu wah rame geger kenapa karena wajahnya berbeda kan gitu geulis deui Masya Allah dibandingkan jeung orang dia mah meureun tagelisan orang dia sagelis-gelis nage orang Belanda misalkannya nu dongkap ka dia leuwih geulis kene orang dia anu geulis nu jelek mah anggar bae atuh Masya Allah sallallahu ala Nabi Muhammad akhirnya Sayyidah Sarah dibawa dimandiin pokoknya mah ya diibakan sebagainya setelah itu ketemu dengan raja begitu raja ningali Sayyidah Sarah istrinya Nabi Ibrahim bener baik ternyata gulisna luar biasa sampai akhirnya langsung kepe tanganna tenon nyepeng tanganna Nabi bukan Nabi nyepeng tanganna Sayyidah Sarah barang dicepeng bagaimana dilepaskan ku Sayyidah Sarah teh jika orang Sukawangi begitu rek nyebrang susah dicepeng ke tukang ojek terus be enak sekalian gitu malah mau naik ojek online malah muntang kieu tapi di dieu teh aya ojek online ya Masya Allah ini langsung minta dilepaskan tapi susah dipegang begini oleh raja akhirnya Sayyidah Sarah karena tidak ridho tangannya dipegang oleh laki-laki lain yang sembarangan untuk yang suka untuk siga bersetan seperti ulang mana Sukawangi dicepeng teh kuno lebih muda alhamdulillah terus lanjut begitu ini menjaga agamanya dipegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya bukan halalnya bukan suaminya maka langsung minta dilepas nggak bisa hanya Sayyidah Sarah nungkeun ka Allah ngadoa ya Rabb mugi-mugi ieu tangan si raja naon namina teh lumpuh mun bahasa Jawa nama jimpe lumpuh aina seketika tangan raja langsung lumpuh ya doana istri solihah diijabah tekawas doana istri urang dia susah diijabahna tagampil diijabahna susahnya bu mana ibu na ya Masya Allah cari cing bae gini tiris dah sallallahu ala Nabi Muhammad langsung lumpuh akhirnya si raja kaget kata dia bekankan Sayyidah Sarah ketika dipegang tangannya ku raja beliau ngejerit ya Allah begitu ya Rabb cek raja man Allah katanya ari Allah teh saha Allahu Rabbi wa Rabbuk Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu alah pengurus teu aya Tuhanan saya di sini raja kok dicepengan terus ngadoa ke Allah Ta'ala tangannya langsung lumpuh pas lumpuh ya Allah minta tolong ke Sayyidah Sarah tolong kembalikan tangan saya janji nggak bakal ngulang deui moal macam-macam deui moalnya raja lumpuh tangannya ayeuna bener ya bener didoakan ku Sayyidah Sarah langsung balik deui Pak Bu doana ijabah sebab non sebab istri solihah menjaga syariat betul-betul menjaga halal haram betul-betul sehingga doana diijabah ku Gusti Allah istri raja deh istri nabi deh nya kan gitu sampai kejadiannya 3 kali kesingkat belanya 3 kali terus 3 kali teh akhirnya terakhir ya pokoknya ya saya janji gak bakal ngulang deh bener awas pokoknya lam terus ya moal deh didoakan kembali deh pas kembali deui akhirnya Sayyidah Sarah masihan hadiah raja ini ngasih hadiah kepada Sayyidah Sarah nyata naon 1 orang budak perempuan namina Hajar dan uang tas mun ayeuna mah ya sudah bawa sana jangan doakan saya lumpuh lagi saya gak berani sudah akhirnya tos jalan be Sayyidah Sarah teh di rencangan kuha Hajar dan bawa uang milarian Nabi Ibrahim gitu ayo orang Arab mah kan lamun manggil suamina ge namina
Untung orang Pak jadi orang Bogor, alhamdulillah manggil teh istri kas bapak naon ayang beb, my love kan naon di orang dia naon manggil bapak na budak. Masya Allah, bapak anak si bapak gitu ya, paling teh si AA atau si mas gitunya, aya panggilan khusus di Arab. Kamar tua mertuana namina Abdullah sarang sali ali kadia jeung si Dolah sah mertua la ilaha illallah, kamar tua menyebutna naon Dolah padahal namina Abdullah. Enggak ada panggilan di Arab begitu, suami manggil istri manggil namanya Fatimah gitu, istri manggil suaminya Ibrahim. Makanya Sayyidah Sarah Ibrahim manggil Nabi Ibrahim milarian. Nabi Ibrahim kersolat bermunajat ke Allah, ya Rob jaga istri saya ya Allah, semoga segera dipertemukan ya Allah. Akhirnya Sayyidah Sarah ketemulah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu lagi sholat, Ibrahim, jika suara si Sarah ya Ibrahim, wah bener ya. Akhirnya begitu nengok betul Sayyidah Sarah dari kejauhan, begitu sudah dekat karena saking bungahna Sayyidah Sarah nunamina naon hampir becilakanya. Tapi alhamdulillah selamat ketemu deh dengan siapa suami bunga itu pasti bunga. Akhirnya loncat Sayyidah Sarah rek nangkep Nabi Ibrahim. Begitu rek nangkep cek Nabi Ibrahim kifi berhenti kau Sarah op kela. Kenapa Ibrahim? Saya istrimu. Kela. Iya kamu istri saya, tapi kamu sekarang datang ngabantu saya. Ini Hajar hadiah dari raja, ini uang juga dapat, yuk kita pulang, udah dapat duit, dapat hadiah juga naon, satu orang pembantu. Cik Nabi Ibrahim, kok kamu bisa dapat kayak gini, gimana ceritanya? Jangan-jangan ditukeran ya? Jangan-jangan ditukeran. Wajarnya seorang suami begitu pulang nggak naon, istrinya nggak bantu hadiah sementara dipanggil ku raja, jangan-jangan iya naon ditukeran dengan sorabi kan begitu. Kajeng naon namanya dia, apem naon. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya bagaimana? Kata Sayyidah Sarah, demi Allah saya tidak melakukan apa-apa, diceritakan kia-kia. Akhirnya Nabi Ibrahim percanten. Barulah Nabi Ibrahim pulang dengan Sayyidah Sarah kemana? Ke Palestina. Begitu pulang eta Sayyidah Sarah dengan Nabi Ibrahim tegaduh-gaduh putra. Ya ujian ya pertama Nabi Ibrahim naon? Nyata istrina dicandak ku raja. Tapi alhamdulillah selesai urusanna. Wa idzi betala Ibrahima rabbu bi kalimatin fa atammahun, bisa menyelesaikan. Tos kitu we ka Palestina, ya Allah diantosan tegaduh-gaduh putra sampai yuswa 86 tahun. Mulai nikah 36 tahun tegaduh-gaduh putra. Makanya lamun aya di dia tos nikah lami cenah putra tenang bae. Nabi Ibrahim itu sabaraha tahun eta? 36 karena sabaraha? 87 sabaraha tahun dah. Terus loba lah pokoknya mah hampir 50 tahunnya tegaduh-gaduh putra Nabi Ibrahim. Akhirnya dina hiji dinten Sayyidah Sarah bilang begini, dipikir-pikir, ya Allah ya Rabbi ya umur tos kolot sementara belum punya anak, engke lamun misalkeun maot saha rek neruskeun agama ieu sementara ieu nu Islam nu iman ngan tiluan. Nabi Ibrahim Sayyidah Sarah dengan Hajar ngan tiluan bae. Ieu lamun teu gaduh anak kumaha urusan anak. Itulah istri yang solihah, memikirkan tentang urusan agama. Aina cek Sayyidah Sarah manggil ka suamina Ibrahim ka dieu, hoyong ngobrol serius. Kumaha neng Sarah aya naon? Ya urang nikah ku suami bertahun-tahun can gaduh putra, engke kumaha lamun misalkan abdi maot atau panjenengan maot urang geus kolot ieu saha neruskeun agama ieu. Kata Nabi Ibrahim nya oge nya. Terus kumaha tuh da ai putra mah sadipasena ku Gusti Allah teu tiasa kitu kieu. Nah eta makana keur dipikirkeun kira-kira kumahanya. Ayeuna saur Sayyidah Sarah kieu beatu Ibrahim kumaha lamun anjeun nikah deui. Sok heureui ente mah cenah. Nabi Ibrahim teh di serius. Terus gandeng-gandeng mana ada perempuan naon? Mana ada perempuan nyuruh naon nikah
nikah di aya di dia nu istrina miwarang nikah di ka suamina aya? Hah? Ayahnya? Coba. Wah, saya percaya. Wong cemburuna perempuan itu, Pak Bu, sampai ke naon, sampai ke alam kubur. Ada satu ulama namanya Husain bin Abdullah Al-Haddad. Kalau yang tahu Rotibul Haddad itu Abdullah Al-Haddad, beliau punya anak namanya Husain. Beliau itu punya istri, istrinya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia istrinya, masya Allah, tiap wengi Pak Bu, istrinya dongkap, dina mimpina naroskeun kumaha kabarna, sehat, tos mam tacan, mamna sahanu masakna, begitu perhatian. Eta tiap malam lewat mimpi. Setelah 3 bulan, Sayyid Husain ini beliau menikah kembali. Atau udah kedernya, ditinggal istri saminggu bege si bapak ripuh, betul nggak? Asal luntang lantung teparugu komonawan 3 bulan. Anu ngabujang di ngabujang, aya. Terus kolot ngabujang gede aya. Ya, masya Allah. Terterang di mata dunia. Begitu setelah 3 bulan, beliau menikah. Setelah menikah, apa yang terjadi? Eta istrina nu biasana tiap wengi dongkap lewat mimpi, naoskeun kabar. Setelah menikah, tara dongkap deui. Ya Allah, kenapa? Cemburu. Suaminya nikah deui. Jadi istri mah luar biasa, sampai ke alam kubur masih kena cemburu. Ke alam kubur masih naon cemburu. Jadi lamun di alam dunia, wah geus pokona mah. Di alam kubur bege cemburu, apalagi naon di dunia kan gitu. Nah, cek Sayyidah Sarah, Ibrahim, sudah kamu nikah lagi. Nikah deui nya. Nikah deui rek naon tujuanna? Supaya punya anak, barangkali dari istri yang lain mah punya anak. Untuk meneruskan ini agama, gimana kita cuma bertiga dakwah kaditu kadieu teh anu percaya ka Gusti Allah. Tidak ada yang iman kepada kita, mesti kita harus punya anak ini. Cek Nabi Ibrahim, oke, misalkan saya setuju nikah deui. Nikah aja saha cenah kitu. Ji, kok nikah jeung saha? Kan aya Hajar. Maunya jeung si Hajar mah, iya bismillah. Bener ya, serius, mau cemburu, moal. Saya memikirkan agama, bagaimana ini nanti yang meneruskan siapa? Ya udah kalau begitu. Bener ya, serius. Sudah Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar. Begitu menikah, tidak lama kemudian punya anak, Pak Bu. Gantong laki-laki namina saha? Nabi Ismail. Jadi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim, ibuna namina Hajar. Begitu lahir, masya Allah ganteng luar biasa. Atau Nabi Ibrahim bunga ada 50 tahun tegaduh naon? Tegaduh putra, akhirnya ditimbang-timbang bae dikitu dipangku, sering pisan dirompokna Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah mulai kumat. Wah, kurang ajar ya. Kok di ditu bae ayeuna mata ka dieu. Mulai cemburu ya. Ayeuna udur Sayyidah Sarah teh udur parah, sakit obat itu geus tumpan. Geus diobat naon namina teh? Oh, segala macam lah obat. Enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dina hiji dinten saur Nabi Ibrahim, Sarah, ya kamu sakit terus parah, kira-kira obatnya apa ya? Saya udah cari obat sana sini nggak dapat. Cek Sayyidah Sarah, kamu kok baru nanya sekarang? Tiba heula. Tahu obatna? Atuh terang. Naon obatna? Usir si Hajar jeung anakna. Loh, gimana? Kamu yang nyuruh nikah saya. Ya, saya suruh nikah dengan Hajar. Sekarang saya menikah dengan Hajar, kamu nyuruh ngusir. Nah naonan dia, pokoknya lamun hayang waras, eta si Hajar jeung anakna usir. Ulah di dia. Saya kan di sana cuma naon, ya karena wajar lama gak punya anak, gandeng lah, indungna apa anakna. Jadi cemburu. Cek Nabi Ibrahim, saya sayang sama anak, bukan sama Hajar. Walah waduk lah. Mun bahasa dia nama kasar namanya. Udah lain ibuna ieu, lain anakna ieu, ibuna eta mah si Hajar geus junjung si Hajar dong. Wah, cemburu ini luar biasa. Akhirnya ya kumaha cik Nabi Ibrahim, datang wahyu dari malaikat Jibril. Ibrahim, ya
bawa Hajar dan anakmu. Kemana? Sudah, nanti ikutin saja. Mangga tuh gitu mah. Nurut karena perintah ti Gusti Allah. Mangkatlah Nabi Ibrahim ceritana. Jalan ya. Terus lami berhari-hari. Iya kemana atuh ya jalanna? Cek malaikat Jibril terus cari tawarin mah terus. Jualan terus sampai akhirnya kemana? Sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Di situ akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim ya naro Nabi Ismail yang masih kecil dengan ibunya yaitu Sayyidah Hajar. Tos cenah kayak di ditu tuh dipalih ditu dituduhkeun akhirnya didinya barang tos ditunda teh langsung Nabi Ibrahim lompat Pak Bu luar berlompat atuh Sayyidah Hajar teh kaget ya Ibrahim geuning lompat sih ka mana yuk kan ditinggalkan di tempat non bi ghairi dizar'in biwadin bi ghairi dizar'in inda baitikal muharram kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran di satu tempat yang mana tidak ada makanan atau non pepohonan dan sebagainya sehingga Nabi Ibrahim langsung lompatnya dikejar diudag Ibrahim mereka mana Ibrahim cek Sayyidah Hajar mereka mana kop ditewak ku Sayyidah Hajar Ibrahim mereka mana masa kau tinggalkan saya dengan anak saya yang kecil di tempat seperti ini kata Nabi Ibrahim atuh da kumaha deui kumaha perintah ti Gusti Allah oh perintah ti Gusti Allah mohon lain tadinya diosna meureun moal diudag cenah ya sudah selagi perintah Allah silahkan saya akan balik lagi. Nabi Ibrahim apa bari sedih ya Allah atuh sedih-sedih teuing cek malaikat Jibril ulah sedih cenah ieu perintah ti Gusti Allah nurut Nabi Ibrahim diuji ku Allah wa idzi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin dari berbagai macam ujian fa atamahuna Nabi Ibrahim tiasa menyelesaikan Masya Allah. Nabi Ibrahim jalan pulang sampai ke Palestina ketemu dengan istrinya yang lama siapa Sayyidah Saroh. Ternyata Sayyidah Saroh setelah beberapa tahun itu kan 86 tahun waktu punya anak ya 14 tahun kemudian 100 tahun Nabi Ibrahim barulah Sayyidah Saroh punya anak. Cek Allah Ta'ala Saroh nanti punya anak ya Allah masa Saroh geus kolot punya anak inna dzalika 'alallahi hayyin itu bagi Allah maringan enteng walaupun geus kolot ge lamun hamilnya hamil begitu akhirnya betul hamil Sayyidah Saroh begitu hamil bagaimana lahir anak laki-laki ganteng Masya Allah di pasian namina Ishak Nabi Ishak jadi Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim ibunya yang bernama siapa Saroh nembege lahir ke bunga-bunga Nabi Ibrahim cek Allah Ta'ala Jibril kamu berangkat ke sana tengok anakmu yang di sana ya Allah nembege naon lahiran anak disuruh berangkat diuji di Allah Ta'ala berangkat Nabi Ibrahim nyari Sayyidah Hajar dengan Ismail begitu ketemu Ismail terus ageng terus ada dewasa apa yang terjadi di piwara ngabangun Ka'bah wa idyarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail etanya ngebangun Ka'bah sehingga di situ ada satu batu di mana batu ieu lamun Nabi Ibrahim hoyong naik kaluhur kehandap disebutna naon maqam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah nah eta Nabi Ismail ngebantosan padahal masih kena kecil ngebantosan setelah selesai ngebangun Ka'bah Nabi Ibrahim dapat di ujian naon Nabi Ismail di piwarang disembelih dipencit akhirnya Nabi Ibrahim terpaksa menyembelih Nabi Ismail wahai ayahku tenang saja insyaallah kamu satajiduni insyaallah mina gimana ayatnya saya lupa ya Allah wahai ayahku ya perintahkan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah maka kamu akan menemukan saya dalam keadaan sabar satajiduni insyaallah minas sabirin insyaallah sabar lakukan terpaksa Nabi Ibrahim mencit Nabi Ismail itu ujian makanya ku Allah Ta'ala
Nabi Ibrahim ini diuji berkali-kali tapi beliau bisa menyelesaikan. Makanya Allah diperintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti agamanya siapa? Ajarannya, milahnya Nabi Ibrahim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah ini, maka khitan ini adalah salah satu syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliaulah orang yang pertama kali dihitan. Nah, berkhitan anak ini bagian daripada mengajarkan kepada anak bagaimana agar mau memberikan atau mengorbankan sebagian tubuhnya demi agama. Eta ajaran khitan. Dan di khitan ini karena mengikuti perintah Allah dapat pahala. Bahkan pahalana zahir di khitan mah. Begitu beres di khitan loba anu naon? Sok marasingan teh di dia. Kanu di khitan. Oh eta teh pahala eta teh. Gara-gara tata Gusti Allah di khitan dikasih pahala ku Allah nu katingali naon kenging artos. Kan begitu. Ya. Jadi ajaran kepada anak di khitan itu apa? Mengajarkan supaya kamu kalau ada perintah dari agama, walaupun harus mengorbankan sebagian anggota tubuhmu, bahkan mungkin nyawa, harus kau ikhlaskan. Siap berjuang demi agama. Dan juga ini agar dididik anak-anak kita, Pak Bu. Didik ajaran dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Nabi mengatakan terutama tentang masalah sholat. Kadang-kadang anak kita ini udah gede, bahkan mungkin sudah balik, belum terbiasa sholat. Makanya cek Nabi kuma, murru auladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'i sinin, yaitu ketika umur 7 tahun. Osok dipirang sholat umur 7 tahun. Kadang-kadang bapana keras, pernah masantren deh, sabulan deh monokna, jadi rada keras. Ke anakna sholat sia, awas mutu sholat. Cek ibuna, Pak, ulah galak-galak Pak, ya masih kecil, alit kene kok 7 tahun kene, entos deh karunya, begitu. Ayo gitu ya, terkompak teh gini, ya. Akhirnya sudah si anak nurut. Kenapa? Aman, ibu naon ngadukung. Sebaliknya, ibu nu galak. Ibu nu monok sabulan. Bapana teh monok, cek ibuna, sholat. Cek bapana mah ulah galak-galak mah. Sing balak mah ke peuting bae ge peuting nya mun galak mah. Ulah ayeuna ka anak karunya masih kecil. Akhirnya gimana? Si anak para sholat, ya. Akhirnya begitu balik dia tidak pernah sholat. Padahal ini perintah dari Rasulullah. Bagaimana ajaran Nabi? Umur 7 tahun kedah diperintahkan naon sholat. Nanti kalau sudah umur 10 tahun kata Nabi, wadribuhum alayya, pukullah anakmu, wahum abnau asyisinin, ketika nyampe umur 10 tahun pukul kalau nggak mau sholat. Itu ajaran kanjeng Nabi. Dan wafarriqum fil madaji, dan tidurnya dipisahkan. Baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, atau laki apalagi laki dengan perempuan. Kakak beradik kalau umurnya sudah 10 tahun cek Nabi pisahkan bobona. Sebab non bahaya. Nah ini ajaran Nabi. Sholat, ajari sholat supaya terbiasa sholat. Ulah sampai anak orang begitu balik tacan biasa sholat, sehingga catatan amal pertama kali catat ku malaikat non ninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Ayo tara sholat dia ya. Hah? Juga ya jawaban tapi jelas ya. Masya Allah ya. Sholat ini Bapak Ibu sekalian hukumnya naon wajib. Sampai sholat ini, nah ini sholat itu kan diturunkannya di bulan naon Rajab. Sampai perintahna sholat mah Pak Bu henteu melalui malaikat Jibril, langsung ti Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sholat mah teu aya liburna. Dikatakan oleh para ulama, as-shalah bimanzilati ra'si fil badan. Ya. As-shalah bimanzilati ra'si fil badan. Jadi as-shalah fid din, salat dalam agama
itu seperti halnya kepala di dalam badan. Maksudnya kumaha? Lamun aya jalmi misalkan tegadu sikil masih kena hidup ente? Hidup ente? Hidup. Ada orang nggak punya tangan, hidup. Ada orang nggak punya kemaluan, hidup. Hidup. Tapi kalau nggak punya kepala, ayam tenu hulu nabay hidup. Teu aya, apa jadi hulu? Jadi artinya apa? Kepala mah mesti ada, kudu aya. Kalau ada kepala berarti masih hidup. Maka cek ulama, sholatnya seperti sirah. Artinya kumaha? Lamun ayah jalmi tengah laksanakeun naon umroh atau tengah laksanakeun haji karena dia tidak mampu sampai maut, dosa henteu? Dosa henteu? Lamun ayah jalmi henteu puasa, kenapa? Karena tidak mampu atau karena sakit, dosa henteu? Sakit nukuma yang diperbolehkan tidak puasa, nyata sakit anu dimana puasa nyebabkeun maut, atau sakitnya tambah parah, atau sembuhnya lah lama, itu diperbolehkan tidak puasa. Hari paru nyeri waos bae mah tekenging wajib puasa tetap. Baru sakit gigi sudah naon enggak puasa. Nah, ini salah. Jadi puasa yang diperbolehkan ditinggalkan nyata naon? Lamun ieu jalmi di mana puasa teh bakal nyebabkeun maut. Cek dokter, Bapak nggak boleh puasa, Pak. Bapak kalau puasa bisa mati. Atau Pak jangan puasa, kalau puasa nanti sembuhnya lama. Atau Pak jangan puasa, kalau puasa nanti tambah parah penyakitnya. Itu baru diperbolehkan naon teu puasa. Ai panas tiris gitu mah berarti wajibnya puasa. Wajib. Nyeri waos wajib. Nyeri patuangan, lapar wajib. Tetap wajib puasa. Itu ya. Kalau orang tidak puasa karena tidak mampu atau karena sakit, itu masih tidak masalah, teu dosa. Aya jami teu zakat, kenapa? Karena harta nage teu nyampe sanisab. Bagaimana? Dosa apa tidak? Henteu teu dosa ieu. Tapi lamun salat tidak bisa ditolerir. Teu tiasa naon ditinggalkeun. Dalam keadaan apapun wajib hukumna ngalaksanakeun naon? Salat. Lamun teu tiasa ngadeg, salat itu lamun salat fardu wajib bari naon? Bari ngadeg. Mun teu tiasa bari ngadeg kumaha? Bari calik dihandap. Dihandap teu tiasa enakna na kursi, di kursi. Di kursi tidak bisa bari miring. Miring sirahna ka kaler mana kaler? Kaditu. Perasaan kulon kaditu abdi mah. Nah, kaditu. Oh iya. Pokoknya miring sirahna ti kaler supaya menghadap naon kiblat dadana. Teu tiasa bari nangkara. Kicep panonna. Isyarah ku panon salatna. Teu tiasa keneh dina hate. Seperti misalkan aya jalmi di ICU. Terang ICU. ICU, aku bisa melihatmu. Tapi kamu gak bisa melihat saya, karena orang kalau di ICU tos kieu baik. Tiasa katingali kurang, tapi dia tidak tahu kita. Tapi mungkin akalna masih kena aya. Kumaha? Diharewosan, Pak. Iya abdi dawiti, Pak. Putri Bapak keluar air mata. Set. Di ICU teh. Oh, berarti sadar kene. Bagaimana? Maka wajib sholat. Tetiasa sholat lamun sepetos gitu. Bagaimana? Disolatan. Terakhir ya mah. Ya kadang-kadang mohon maaf lamun di rumah sakit ya seseurna. Lamun di rumah sakit kumaha? Kadang-kadang nu ngantosan mah gentosan bae, nu ngantosan mah. Nu hiji salat, nu hiji ngantosan, nu hiji salat, nu hiji ngantosan. Nu udurna kumaha? Nangkarak bae teh salat-salat. Betul. Serta lamun anu udur teh salat. Cenah salat dah ribet hese kergering cenah salat keneh bae. Engke biasa kalian cenah lamun tos sehat dijama edan cuan. Ada jama takdim, jama takhir, ieu mah digabungkeun sadaya engke mun tos sehat berarti namina jama edan. Enggak ada yang kayak gini. Bagaimana? Dalam keadaan apapun wajib melaksanakan sholat. Sekalipun diimpus di dia wajib sholat samampuna, satiasana, pakai air mungkin disemprot, nu penting ngalir.
tetiasa pakai cai, ulah cek dokter bagaimana tayamum. Nanti kalau sudah sehat diulang deh sholatna. Iya mah tuh sholat cenang kayak biasa kalian. Begitu bagaimana? Akhirnya dia ternyata sakit naon? Sakit menuju kematian. Akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Wa kana akhiru hayati tarikan sholat. Berarti ieu jama akhir hayatna keur naon? Ninggalkeun sholat. Dikhawatirkeun naon? Suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kata Rasulullah, awwaluma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, ditanyakan oleh Allah nyata urusan naon? Salat. Jadi intina salat mah teu aya libur. Mazalal aqlu maujudan. Selagi akal masih kene aya, wajib ngalaksanakeun naon? Salat. Maka ajari anak kita dari kecil melaksanakan sholat. Ajaran Nabi umur 7 tahun, sehingga begitu dia masuk ke balik sudah terbiasa ngelaksanakan sholat. Bapak ibu sok ngecek ke putra orang nutos narikah rompokna tos misah cik maghrib teh keur naron marahna jeung istrina. Kita tengok bagaimana anak kita, ternyata maghrib naon bapana keur udun bari nonton TV, istrina keur nangkarah, anaknya keur hapean. Padahal ada non maghrib kesarolat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu supaya mereka anak kita terbiasa sholat, bagaimana? Dari mulai umur 7 tahun, sebagaimana Nabi mengajarkan, ajari sholat. Sehingga di mana baiknya dalam keadaan apapun dia pasti akan melaksanakan non sholat. Dan didik anak-anak kita Pak Bu, kenalkan ke agama, pesantrenkan, mondokkan di dia Miftahul Ulum tanon. Betul. Misalkan pondokkan ulah sampai non teu belajar ngaji, ya Allah, diceritakan Bapak Ibu. Masya Allah. Terus teu karaos ieu saja. Lanjut. Henteu capek henteu. Saha nu capek? Nu perjalanan ti jam 1 ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, mugi-mugi barokah, amin ya rabbal alamin. Ini cerita terakhir ya. Di akhirat itu Pak Bu ya, ada suami istri ceritanya. Suami istri sudah mau berjalan menuju ke surga. Kenapa? Suamina ahli ibadah, istrina pengawasan, dimulai Sabtuan, Mingguan, Senenan, Selasaan. Ayah pengawasan dari dia ya. Rajin ibu-ibu, betul. Ibu-ibu rajin, bapak rajin, masya Allah. Subuh-subuh ge mangkat ke masjid, di dia mudun kali itu. Masjid tadi itu tadi meninggal limanya. Bari mudun, bari naon, ayang-ayangan tangan, masya Allah. Nyampe ke masjid langsung sholat, ya kumaha urusan anak. Atau batal. Sok suwit suami istri geus karolot naon rek salat subuh poek baik jeung rada hujan ayeuna kumaha gandengan tangan ayo mah ayo ke masjid yuk gandengan tangan nyampe ke masjid langsung masuk masjid langsung salat teu wudu deui ieu kumaha urusanana. Suami istri itu naon batal lamun jeung anak jeung menantu tidak batal. Kadang ada orang yang memahami begini, ai jeung minantu batal, ai jeung istri teu batal. Kok batal sih kunaon Ustaz? Kapan digarap BG empan? Halal ti ditu di kumaha BG halal, geuning batal sih. Kenapa Bapak bisa menikah dengan istri Bapak? Karena bukan mahram. Lamun sanes mahram berarti batal nempel kulitna kan begitu. Nah, suami istri Masya Allah ahli ibadah. Sehingga dipanggil, Bapak Ibu silakan masuk surga. Jalan. Begitu rek lebet ke surga, ternyata Pak Bu apa yang terjadi? Ada yang manggil dari kejauhan, ya zalim, hai kurang ajar, hai zaman zalim, antosan. Kaget ya si suami istri, saya tanu manggil. Gini manggilnya juga tuh enak, hai zalim, hai kurang ajar. Akhirnya jalan deui dipanggil, hai zalim, hai kurang ajar, tungguan. Ya Allah, ya sah. Datang begitu tambah dekat. Ternyata pas ditinggali anaknya. Yang manggil siapa? Anaknya. Akhirnya cek si bapak aja si ibuna,
Bukankah kamu anakku? Betul, saya anakmu, hai zalim, kurang ajar. Kalau memang kamu ini adalah anakku, kenapa kau panggil aku hai zalim, hai kurang ajar? Bukankah sewaktu di dunia kamu pengen sekolah, saya sekolahkan. Kamu pengen kuliah, saya kuliahkan. Kamu pengen mobil, pengen motor, saya belikan. Kamu pengen menikah, saya nikahkan. Kamu pengen rumah, saya buatkan. Apapun yang kau inginkan, saya kasih, saya beri. Naon ben hoyongna, sok dicumponan. Terus sekarang kau panggil aku kepada orang tuamu sendiri, hai zalim, kurang ajar. Apa jawaban si anak ini, Pak Bu? Terus diterangkan gitu, zalim, masya Allah, kekeh, hai kurang ajar. Betul, sewaktu di dunia saya pengen sekolah, kau sekolahkan. Saya pengen kuliah, kau kuliahkan. Saya pengen menikah, kau nikahkan. Saya pengen mobil, pengen motor, pengen apapun, kau kasih, kau beri. Iya, betul, tetapi sewaktu di dunia engkau tidak pernah mengajarkan kepada saya tentang urusan agama, sehingga saya menjadi orang yang jauh dari agama, tidak kenal mana halal, mana haram, sehingga saya menjadi tukang ahli maksiat, tukang pemabok. Itu gara-gara engkau tidak pernah mengajarkan dan mengenalkan saya kepada naon kepada agama. Maka dari itu saya menjadi ahli neraka. Ya, maka kamu adalah orang yang zalim kepada saya, menyebabkan saya masuk ke dalam neraka. Begitu kata anaknya. Dan akhirnya apa si anak ini? Ya Allah ya Rabb, masukkan ke dalam neraka kedua orang tuaku ya Allah. Karena yang menyebabkan saya masuk neraka adalah kedua orang tuaku ya Allah. Masya Allah. I orang tua ahli ibadah, mutaina kelebet ke surga, ditarik ku anaknya masuk ke mana? Ke neraka. Gara-gara naon? Anaknya tidak dikenalkan dengan urusan agama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kenalkan anak-anak kita dengan agama. Supaya naon? Supaya paham agama, tahu tentang hal yang membatalkan sholat, anu ngabatalkan kena puasa, rukun-rukun sholat naon baik, seperti apa, mana halal, mana haram. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau kita tidak bisa, dikapesantrenkan, dipondokkan supaya ngaji, supaya kenal dengan urusan agama. Ulah sampai naon? Ulah sampai ayat kejadian, Pak Bu, ada anak nih mondok di Miftahul Ulum. Pas begitu pulang ke dia, pas dia mau masuk kamar mandi, baca doa, Bismika Allahumma ahya bismika. Betul? Doanya eta betul? Mau masuk kamar mandi, sikilna nu mana? Masuk kamar mandi sikilna nu mana? Santri, sikilna nu mana mau masuk kamar mandi? Nu kiri nu kanan heula? Nu kiri. Baca doana kumaha? Bismika. Doana Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan begitu. Iya si anak teh ngadoa ek masuk kamar mandi teh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bapana ujug-ujug ngamuk, kaeling sia cenah. Rek asup kamar mandi, kok maca Quran? Baca Quran. Aina istrina di pagi itu di dapur mireng. Aya naon Pak, aya naon rame-rame kieu? Ieu anak urang dipondokkeun di Miftahul Ulum malah teu bener. Kenapa teu bener? Masa rek ka masuk kamar mandi baca Quran? Baca Quran. Iya. Coba cek istrina, cek ibuna, cek kumaha, coba bacana kumaha. Kieu ibu abi teh maos tadi teh pas masuk kamar mandi teh Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu denger eta si ibuna ngagak-gak susurian. Suri si bapana si suamina, mama kunaon si suraseri? Ye yu anak teh bener malah jeung serikeun. Susurian si mamana. Atuh pa ya Allah ya Rabbi kaeling bapak. Nah si eta mah lain Quran ieu bapak, eta mah doa masuk kamar mandi. Nangis si bapana. Duh. Bapak kenapa nangis? Ya Allah kita nangis kumaha selama ieu bapak tiap duhur lamun tos salat rakaat kahiji tos Fatihah waladhdallin macana Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kenapa saya kira Al-Qur'an? Iya gara-gara naon bodoh, tidak dikenalkan dengan agama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ajari anak-anak kita, kenali dengan agama, kenalkan. Lamun kurang tetiasa dididik, maka dipesantrenkeun, dipondokkeun supaya naon? Supaya jadi mengangkat derajat nanti di akhirat. Dikatakan
nanti di akhirat ada orang tua sebaliknya nu tadi diangkat derajat ku Allah Ta'ala sampai bingung. Ini dari mana? Anna lihadhi ya Allah. Dari mana ini derajat ini ya Allah? Apa kata Allah Ta'ala? Bistighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Maka dari itu anak-anak santri kalau selesai sholat jangan lupa mendoakan orang tua istighfar. Rabbi firli waliwa. Itu akan mengangkat derajat naon orang tua. Ini tidak bisa dilakukan terkecuali naon lamun putra putrina soleh solihah punya ilmu agama, maka akan mendoakan. Karena kita kalau sudah meninggal dunia tidak diharapkan kecuali naon doa dari anak-anak kita. Mugi-mugi anak-anak kita jadi anak yang soleh solihah, amin ya rabbal alamin. Inti daripada yang saya sampaikan yang pertama bahwa khitan adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji berbagai macam ujian, beliau bisa menyelesaikannya. Maka orang yang sukses adalah orang yang ketika diuji bisa menyelesaikan ujiannya. Yang ketiga, bahwa khitan adalah sebagai bukti atau sebagai ajaran kepada anak kita untuk berani udhiyah, berani mengorbankan jiwanya atau sebagian tubuhnya demi agama. Dan yang selanjutnya yaitu wajib kita mendidik anak-anak kita tentang urusan sholat, karena itulah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Makanya cek ulama, sholat itu seperti kepala, maka kama la hayata liman la ra'salahu. Maka sebagaimana orang itu tidak akan bisa hidup kalau tidak punya kepala, maka ladina liman la sholata lahu, maka tidak dianggap punya agama bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Yusuf bernama ayat cerita deh ya. Lanjut. Ngebutain ke nyarosna ya. Soalnya asa surat disampaikan waktunya naon singkat. Makanya jadinya ngebut. Terakhir bonus. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini saya banyak jadwal masalahnya. Ya. Nanti tanggal 30 mau ke Malaysia. Mau naik ngondang tapi. Yang sampai ini can aya ngondang nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu cerita naon? Cerita jalmi anu ngantunkeun salat Pak Bu. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malebari. Beliau bercerita ada satu nenek-nenek datang kepada Nabi Musa. Begitu datang nangis nenek, ya Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah, engkau seorang nabi yang dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah agar saya ini diampuni dosa-dosa saya banyak dosanya dan gede banget dosa saya, wahai Nabi Musa. Cek Nabi Musa ini nenek ini, ya ajuzah, wahai nenek, naon sih dosana kamu? Saya zina itu. Kaget Nabi Musa, zina? Nini zina? Iya, kumaha ceritana? Abdi teh keur di sawah keur nonggeng beker nandur. Aya anak SMA lewat. Nu anak SMA ningali keur nonggeng berenya syahwat. Si Nini ningali anak muda atuh daek gitu ya. Terjadi zina. Qadarullah bagaimana? Hamil. Walaupun geus Nini naon hamil. Setelah hamil melahirkan. Pas melahirkan aku mah disesarkeun Nini cek Nabi Musa teh henteu abdi mah sok sawah kuat keneh ngahejeun. Jadi itu disesar aman dilahirkan. Terus setelah melahirkan saya bunuh wahai Nabi Musa. Loh. Kenapa? Ya malu lah, saya masa nenek-nenek punya anak. Apa kata dunia nanti? Ya, maka saya bunuh. Ya Allah, Nabi Musa kaget. Ayah nini naon zina, terus hamil, melahirkan anak, anaknya dibunuh. Cek Nabi Musa, ukhruji ya ajuzah. Pergi kamu wahai ajuzah, wahai nenek. Saya khawatir turun azab di tempat ini. Karena kalau zaman dulu Pak Bu, di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu lamun ayah jami ngalakukan dosa agung, kadang-kadang sering terjadi naon langsung diazab ku Allah seketika. Turun naon namanya teh banjir, turun api dan sebagainya. Beda dengan umat Nabi Muhammad kita ini. Saking sayangna Allah kepada Nabi Muhammad, maka sayang juga kepada umatna. Jadi walaupun ngelakukan dosa, ku Allah diingkeun heula susugana naon taubat begitu.
Geus tempan akhirna kumaha? Ya, ada musibah, banjir dan sebagainya. Itu karena naon? Banyak orang yang tidak mau melakukan perintah Allah. Akhirnya bagaimana? Si Nini ini pergi sambil sedih, hatena, ya Allah, harapan satu-satunya Nabi Musa, tapi ternyata Nabi Musa malah ngusir. Nabi Musa sieun turun adab sehingga diusir di perempuan. Begitu pergi, datang malaikat Jibril, cek malaikat Jibril, Musa, ya Jibril, kenapa kau tolak si nenek tadi? Dia pengen tobat kepada Allah. Kenapa kau tolak, kau usir? Cek Nabi Musa, wahai Jibril, adakah orang yang dosanya lebih gede daripada si Nini tadi? Dia sudah nenek-nenek, lalu zina, hamil, melahirkan, membunuh anaknya. Ada tah dosa yang lebih gede daripada ini? Cek malaikat Jibril, ayah Musa, ayah. Saha nyeta tarikus sholati amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosanya lebih gede daripada zina dan membunuh. Zina dosa besar, membunuh dosa besar, lebih besar lagi jami'an non ngantunkeun sholat dengan sengaja. Jadi lamun aya tetangga ninggalkeun sholat, kumaha? Foto, kirim di Facebook, kasih keterangan ini orang berbuat dosa, berbuat kesalahan lebih parah daripada pembunuhan dan zina. Aya nu komen, kunaon sih mang tara sholat? tara sholat jadi kurang manu di penjara teh naon nu tara? Oh, yang membunuh sampai di penjara, betul geger kemana-mana, beritana sampai ke Kuningan. Iya nu tara sholat teh diberitakeun, padahal gimana? Dosanya lebih gede daripada pembunuhan dan zina. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan naon sholat. Kuma supaya tidak meninggalkan sholat, didik anak-anak kita dari kecil, dibiasakan sholat. Umur 7 tahun ya sudah biasa sholat, maka insya Allah dia tidak akan meninggalkan sholat. Mugi-mugi naon alulikeun aya manfaatna barokahna, urang tiasa ngamalkeunana, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa keberkahan. Nanti untuk doa yang terakhir dari kesepuhan ini dari saya, mugi-mugi diijabah Allah Ta'ala. Doaul musafir, doanya musafir diijabahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafi'ina nufajil qurub wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya Allah ya rabbana, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, di dalam acara yang mulia, yaitu adalah salah satu syariatmu ya Allah, yaitu salah satu syariat yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Maka dari itu jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang mulia ya Allah, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, keluar dari majlis ini dengan mendapatkan ampunan dosa dari-Mu ya Allah. Tidaklah kami keluar dari majlis ini terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami ya Rabb, dan juga dosa-dosa guru-guru kami dan keluarga kami ya Allah. Sekalipun kami banyak dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, jembatan yang pasti akan kami lewati, yang mana di bawahnya neraka jahanam ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami dari jembatan itu ya Allah, dan masuk surga bersama Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majelis yang mulia ini ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Kau bebaskan hutangnya. Berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Yang sakit, Kau sembuhkan dan angkat penyakitnya. Yang belum punya jodoh, Kau dekatkan jodohnya ya Allah. Yang belum punya keturunan, Kau berikan keturunan salihin salihat ya Allah. Yang belum punya tempat, belum punya rumah, Kau berikan tempat yang layak, yang bagus ya Allah. Ya Rabb, yang sakit Kau sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan Kau cabut nyawa kami saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang beribadah, di saat kami sedang sholat, di saat kami sedang taat kepadamu ya Allah. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan salihin salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan mengangkat derajat kami nanti di akhirat, anak yang akan menyelamatkan kami nanti di akhirat, anak yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di akhirat. Yang Kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang justru menjerumuskan kami ke dalam neraka ya Allah. Maka dari itu bimbinglah kami, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Dan jaga ya al-makhtun yang dikhitan, yaitu Ananda Muhammad Refan Maulana, ij'alhu waladan salihan sahihan hadikan ariman amilan sa'idan marzuqan muwafiqan lil khairat. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu waj'alhu sabiran minal marad wa asqam wal atash bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil amil salin wa jamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ahsin sautahu li qiraatil Qur'an wa hadisin nabi bi jai nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan ya al-makhtun yang dihitam menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dibanggakan orang tuanya, dan segera sembuh kembali, dan juga menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya ya Allah. Dan juga kepada keluarga sahibul bait, yaitu Bapak Zainal Arifin, Zainal Abidin, dan sekeluarga semoga diberikan keberkahan, dan kita semua kembali dari tempat ini mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah, darimu ya Allah, birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'anna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisin hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farazta wa la daynan illa qadaita wa la dhallan illa radadta wa la karban illa nafasta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabi rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eta nu tiasa disanggakeun mugi-mugi katampi, mugi manfaat barokahna nu kendho hati sadayana. Anu masih keneh kangen sareng suanten abdi, boleh nanti bisa di Play Store itu di-download aplikasi Radioku Kuningan 104,8 FM. Jadi lewat HP ya, di Play Store 104,8 FM Radioku Kuningan. Itu saya setiap hari Senin. Cuman tadi karena saya kesini maka goib ya, tidak hadir. Tapi setiap hari Senin jam 3:30 sore sampai jam 5 itu ada kajian live kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Itu ibu walaupun di sini tiasa mirengkeun pengawasan, tinggal di download naona aplikasina nyaeta Radioku Kuningan. Karena Radioku ini punyanya, mungkin ada yang pernah dengar Buya Yahya ya, itu di Bogor juga ada di Cibinong. Dulu saya sebelum corona sering gentiin beliau ngaji di Masjid Agung Baranang Siang. Nah setelah itu ngaji di gedung PPIB yang di bawahnya itu. Setelah itu ada di Pancasan, ada 4 majelis itu dulu sebelum corona. Dan saya juga suka ngisi di Radioku Bogor. Tapi sekarang sudah karena waktu dan sebagainya, maka saya mengambil yang Radioku Kuningan 104,8. Jadi nanti tinggal di Play Store aplikasi, diambil, di-download Radioku Kuningan. Nanti kalau setiap hari Senin boleh tinggal didengerin aja, langsung bisa walaupun di Kuningan ya. Karena kalau pakai lewat radio biasa nggak nyampe.
karena jauh itu. Dan mohon doa dari semuanya, semoga diberikan istiqomah, diberikan keikhlasan, kesabaran, kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak santri. Kebetulan saya diberikan amanah, dapat warisan yang sangat berat, orang tua meninggal sebelum corona, sehingga saya terpaksa harus melanjutkan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau pengen lihat boleh nanti di TikTok atau di YouTube, di mana itu tulis saja Pondok Pesantren Al Kautsar Cilimus Kuningan, nanti di situ ada. Kalau pengen lihat video-video saya, ada di TikTok Ustadz Ahmad Fauzan LC. Jadi LC-nya itu lulusan Cilimus, karena desa saya namanya Cilimus. Jadi bukan lisensi bukan di mana, tapi lulusan Cilimus. Atau lagi cemas ini. Itu mohon doa, mohon dukungannya. Terima kasih, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.